Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, kita akan belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti untuk kelas 5 semester 2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, mengetahui jenis dan tanda hari akhir. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama hari akhir. Dan yang keempat, memahami makna beriman pada hari akhir. Sebelum kita belajar tentang makna hari akhir, anak-anak bisa lihat gambar yang ada pada tayangan tersebut. Ada gambar apa saja anak-anak? Ya, ada gambar longsor, ada gambar gempa bumi, gunung meletus, ada gambar orang meninggal. Apakah ini berkaitan dengan hari akhir? Tentu anak-anak, kalau orang meninggal itu tentunya kehidupannya di dunia itu telah usai. Lalu apa hubungannya Bu dengan makna hari akhir? Nah, kita lanjutkan materinya. Makna hari akhir. Hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Ketika hari akhir tiba, maka tidak ada satupun makhluk yang selamat darinya. Hari akhir ini pasti terjadi, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat ini ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah. Nah, peristiwa tentang hari kiamat ini dijelaskan dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthut wa takunul jibalu kal-'ihnil manfus. Al-Qari'ah atau hari kiamat. Apakah kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung itu seperti buluh yang berhamburan. Inilah anak-anak yang akan terjadi ketika hari kiamat nanti. Manusia itu bingung semaunya sendiri ya, dan gunung-gunung itu hancur seperti buluh yang bertebaran. Nah, beriman pada hari akhir artinya kita yakin dan percaya sepenuh hati bahwa hari kiamat akan terjadi meskipun kita tidak mengetahui waktunya. Iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima. Maka jika kita tidak mempercayainya, maka kitalah tidaklah disebut sebagai orang yang beriman. Nah, untuk selanjutnya, jenis dan tanda hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah berakhirnya kehidupan seseorang atau hanya bagi sebagian makhluk hidup saja, seperti kematian seseorang, terjadinya bencana alam seperti longsor, gempa bumi, gunung meletus. Itu kan hanya terjadi pada wilayah-wilayah tertentu ya anak-anak, tidak ke semua wilayah. Sedangkan kalau kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini semuanya tidak ada satupun yang bisa selamat darinya. Tanpa pengecualian, nggak ada yang bisa sembunyi dan tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi, karena hanya Allah yang mengetahui. Nah, untuk tanda-tandanya ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Untuk tanda-tanda kecilnya datangnya kiamat yang saat ini sudah sering terjadi anak ya, banyaknya fitnah, banyaknya riba, banyak ulama yang meninggal dunia, anak yang durhaka kepada orang tuanya, munculnya perempuan yang berdandan seperti laki-laki ataupun sebaliknya, orang laki-laki yang berdandan seperti kaum perempuan. Sekarang ini sudah banyak bermunculannya anak-anak. Na'udzubillah min dzalik. Sementara tanda-tanda besar datangnya hari kiamat yang pertama, terbitnya matahari di barat, munculnya Dajjal. Dajjal ini makhluk yang memiliki mata satu ya anak-anak asli mendengar itu ya. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
ada di dalam bumi, dan munculnya dukhan atau asap debu dari timur dan arah barat. Nah, nama-nama hari akhir yang pertama Yaumul Ba'ats atau yang disebut juga sebagai hari kebangkitan. Yang kedua Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan amal. Amal kita akan dihitung mana yang lebih banyak. Selanjutnya Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal, dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Jadi semua yang kita lakukan di dunia akan dibalas ya anak-anak. Nah, hikmah kita beriman kepada hari akhir yang pertama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dunia. Yang kedua, menghindari dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Yang keempat, menyadari bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara, yang kekal adalah di akhirat. Yang ketiga, memotivasi diri untuk selalu taat dan ikhlas kepada Allah. Demikian tadi materi hari ini ya anak-anak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.